semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulati Kuniasi. Saya dari jurusan Sosiologi 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan community development. Baiklah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Baiklah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Selain itu juga, tujuan dari perencanaan pembangunan ini ialah untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Selain itu, tujuannya selanjutnya yaitu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Untuk melakukan perencanaan pembangunan ini, kita harus melakukan 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencana, baik Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Tahapan yang kedua yaitu tahap penetapan rencana. Pada tahapan kedua ini, kegiatan utama Badan Perencanaan adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan community development. Community development secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu, tujuan dari community development itu ialah mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik di wilayah perusahaan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Melalui community development dapat membantu masyarakat untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu pemerintahan daerah dalam rangka mengentas kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah. Karena community development ini merupakan suatu metode di dalam pekerjaan sosial yang memiliki misi meningkatkan kesejahteraan manusia. Community development memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mapping. Dalam tahapan ini lebih menekankan pada kapasitas diri pelaku dan masyarakat mengenai konsep community development itu sendiri, dan penanaman mindset pada masyarakat tentang perlunya kemandirian untuk terciptanya community development. Selanjutnya yaitu hubungan birokrasi untuk memahami perlunya komunitas development bagi masyarakat. Dan yang kedua yaitu education. Setelah penanaman mindset pada masyarakat tentang komunitas development ada dan hubungan pada birokrasi maupun stakeholder sudah terjalin, maka selanjutnya pada konsep edukasi untuk realisasi dari tujuan community development kepada pelaku masyarakat dengan melibatkan peran serta jejaring yang ada, buat prototipe arah kerja serta pencapaian akan didapat dengan melalui
berdasarkan sampel kecil pada masyarakat, serta pembuatan kelompok kecil untuk usaha. Bila berhasil, bisa dikembangkan luas untuk masyarakat. Dan yang ketiga yaitu action dan sustaining. Dalam menjalankan rencana, kita tidak boleh ragu-ragu. Diperlukan sinergitas antar tim, masyarakat serta jejaring untuk aplikasi prototipe yang telah kita buat. Diperlukan juga substansi dengan cara merangkul masyarakat hingga pencapaian yang ada dapat terus ditingkatkan. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Tahap akhir ini paling penting sebab dapat dijadikan acuan untuk keberlanjutan di masa mendatang. Evaluasi ini jangan hanya untuk pencapaian baik saja, akan tetapi hal-hal buruk dan kesalahan yang telah dilakukan harus diidentifikasikan secara menyeluruh. Untuk tadi penjelasan dari saya mengenai perencanaan dan komunitas development. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.